Sementara itu juru bicara PKS Pipin Sopian mengungkapkan pihaknya menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem di Pilkada Jakarta 2024. Pembahasan nama pun juga dilakukan. Menurut Pipin, pertemuan dilakukan 2 hari sebelum Sohibul Iman diusung menjadi bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Pembahasan juga soal nama yang akan disepakati untuk diusung bertarung di Pilkada Jakarta. Pipin menyebut PKS dan Nasdem punya kesamaan siapa sosok yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Membangun komunikasi, salah satunya dengan Nasdem, punya kesamaan pandangan ke depan. Yang harus menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah pertama yang punya rekam jejak yang baik di eksekutif atau di legislatif. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah harus punya kredibilitas dan kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta misalnya. Dan yang ketiga adalah yang peluangnya menang, artinya elektabilitasnya tinggi. Itu Pak Anies Baswedan salah satu menjadi pertimbangan kami karena punya elektabilitas, punya rekam jejak ya. Dan entah nanti sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, saksikan siang ini pidato Presiden PKS. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mulai menguji mesin partainya untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024. DPP PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sohibul Iman dinilai sebagai figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Meski demikian, juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut PKS tidak bisa mengusung paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sendiri sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain. Lantaran PKS hanya memiliki 18 kursi. Oleh karena itu, jika Anies mendapatkan dukungan dari partai politik, maka Sohibul Iman siap menjadi cawagupnya. Melihat peta bahwa memang di Jakarta ini PKS sebagai pemenang. Tetapi PKS tidak bisa memang mengusung sendiri. Makanya kita sedang mencari dinamika, sedang melakukan berbagai komunikasi politik dengan berbagai pihak, dengan berbagai partai, termasuk dengan Mas Anies sendiri. Tetapi kalau seandainya Pak Anies dapat dukungan dari PKB atau Nasdem dan berpasangan dengan PKS, saya kira ini nggak melihat peta wilayah lagi. Karena Pak Anies ini pernah main di Liga 1, kira-kira gitu. Main di Liga 2, pasti dia akan sangat jago membawa bolanya gitu ya. Kira-kira sangat populer gitu. Sehingga sangat percaya diri kami seandainya pasangan Anies Sohibul ini bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai keputusan PKS mengusung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta masih bisa berubah. Menurut Surya Paloh, pencalonan di Pilgub Jakarta oleh partai politik masih dinamis. PKS akhirnya memberikan dukungan tapi bukan kepada Anies tapi Pak Sohibul Iman. Nah kalau bagi Nasdem itu melihatnya seperti apa? Bagus juga lah. Ya kan, Pak Sohibul didukung sebagai apa? Calon gubernur. Calon gubernur. Bagus juga. Kan bisa aja terjadi barangkali perubahan-perubahan. Ya mungkin hari ini barangkali Pak Sohibul, besok beda lagi kan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai langkah PKS mengusung Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta sebagai upaya posisi daya tawar. Menurut saya salah satu bacaan dengan memunculkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dari PKS, ini juga bagian dari upaya PKS untuk menaikkan posisi tawar, yaitu agar Anies segera meminang calon dari PKS sebagai calon wakil gubernurnya. Jadi menurut saya ini juga bagian dari cara PKS untuk tanda kutip mendorong Anies untuk segera meminang kader dari PKS. Kalau tidak, ya jangan salahkan PKS kalau misalnya tiba-tiba PKS maju sendiri dengan Sohibul Iman sebagai gubernurnya atau memilih untuk berkoalisi dengan Ridwan Kamil. Dan kalau itu yang terjadi, wah berat ya buat Anies untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Tren PKS mengusung kader sendiri di Jakarta bukanlah pertama kali. Sebelum mengusung Anies di Pilkada 2017 lalu, PKS rutin mengusung kadernya sendiri. Pada Pilkada 2007, PKS mengusung duet mantan Wakapolri
Adang Darajatun dengan Ketua Komisi DPRD Jakarta Dhani Anwar berlanjut ke Pilkada 2012. PKS kembali memajukan kadernya, kali ini Hidayat Nur Wahid. Namun harapan mereka untuk memimpin Jakarta selalu pupus. Calon yang diusung PKS tak pernah menang. Tim Liputan Kompas TV. Lebih jelas mengenai kegiatan sekolah partai yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera hari ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga di lokasi. Dian, apa saja agenda yang disampaikan dalam kegiatan sekolah partai dan apakah ada wacana deklarasi bakal calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PKS hari ini? Ya, yang pertama tentu dalam kesempatan ini Presiden PKS Ahmad Saiku memberikan arahan kepada kadernya atau menyampaikan nilai-nilai partai kepada kader PKS yang terpilih menjadi calon anggota dewan baik di tingkat daerah maupun juga di tingkat nasional. Nilai-nilai partai yang nantinya perlu dan harus diterapkan dalam berpolitik atau dalam menjalankan tugas. Nah, dalam kesempatan ini juga tentu pimpinan PKS sekaligus memberikan atau menyampaikan strategi pemenangan partai pada Pilkada 2024 mendatang. Nah, kalau kita bicara soal Pilkada 2024, khususnya Pilkada DKI Jakarta, kita tahu Maidop bahwa PKS sudah memutuskan akan mengusung kader terbaiknya, yakni Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tentu saja penunjukan ini bukan tanpa alasan. Pertimbangannya adalah yang pertama karena PKS menilai bahwa Sohibul Iman ini memiliki pengalaman politik dan juga kepemimpinan yang cukup karena Sohibul Iman pernah menjadi pimpinan PKS selama periode 2015-2020, kemudian juga Sohibul ini pernah 3 kali terpilih sebagai anggota DPR dan juga pernah menjabat sebagai wakil pimpinan DPR RI dan kemudian juga pernah menjadi wakil rektor Universitas Paramadina. Artinya memang sosok Sohibul ini juga dianggap sebagai teknokrat dan juga cendekiawan muslim yang bisa masuk ke seluruh golongan. Setidaknya itu pertimbangannya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa dalam pemilu legislatif PKS ini memperoleh suara terbanyak atau unggul di DKI Jakarta dengan memperoleh 18 kursi. Artinya kesempatan mengusung kadernya ini bisa menjadi nilai tawar politik jika nantinya PKS berkoalisi dengan partai politik lain, dan memang harus berkoalisi karena meskipun PKS unggul punya 18 kursi di DKI Jakarta, tetapi kita tahu bahwa syarat partai politik mengusung calon kepala daerah ini harus minimal memiliki 22 kursi. Jadi PKS memang harus berkoalisi. Nah, kalau kita bicara soal koalisi, Maidop, diakui juga oleh PKS bahwa mereka sudah menjajaki komunikasi dengan berbagai partai politik, salah satunya adalah Partai Nasdem. Kita tahu bahwa pimpinan atau Presiden PKS ini bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan diakui juga bahwa pertemuan itu adalah dalam rangka membahas Pilkada DKI Jakarta, khususnya membahas nama Anies Baswedan yang rencananya akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau nanti betul PKS dan Nasdem akan berkoalisi dan kemudian juga mengusung Anies Baswedan, tentu saja nanti PKS harus mengalah. Posisinya Sohibul Iman akan menjadi cawagup dan kemudian Anies akan menjadi cagup. Karena kita tahu bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini menurut undang-undang tidak boleh, atau mantan gubernur atau kepala daerah ini tidak bisa mencalonkan sebagai cawagup di daerah pemilihan yang sama. Tentu saja mempertimbangkan nama Anies Baswedan ini juga bukan tanpa alasan, karena kita tahu atau setidaknya PKS menilai bahwa sosok Anies Baswedan ini memiliki pengalaman memimpin DKI Jakarta dan kemudian juga secara elektabilitas ini juga cukup tinggi di antara calon-calon lainnya. Dijanjikan nanti akan ada pernyataan pers yang disampaikan oleh Presiden PKS, apakah nanti untuk menyampaikan posisi PKS di Pilkada DKI Jakarta, kita nantikan bersama. Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari lokasi sekolah partai yang digelar oleh PKS. Terima kasih Dian.